Anda tidak saja kuliah di sini, tapi Anda akan kuliah juga di luar sana seperti di Bogor, di PB. Halo Sobat Patimura, balik lagi bersama Puan Maharani dalam program acara Kampus Beta. Siang ini sudah hadir tamu spesial di studio kita, Bapak Ketua Program Studi Agroteknologi. Kepada Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana Puan. kabarnya siang Baik hari sekali. ini? Mungkin bisa diperkenalkan nama serta asal program studinya. Iya. Saya Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Patimura, Jogenes Pati, Ya, kita panggilnya Bapak Pak Anes. Pak Anes. Oke, Bapak Anes. Pak Anes mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai profil atau sedikit tentang program studi agroteknologi supaya mungkin mahasiswa-mahasiswi atau calon mahasiswa-mahasiswi yang belum tahu bisa lebih mengenal program studi ini. Ya. Program studi agroteknologi ini merupakan program studi yang boleh dikatakan baru juga, bahwa ini perpaduan antara 3 program studi. Jadi program studi hama dan penyakit tanaman, kemudian program studi tanah, kemudian program studi agronomi itu menyatu karena aturan dari Dikti. Nah, dengan berjalannya waktu, kita berdiri pada tahun 2007, itu lalu program studi tanah sudah berdiri sendiri tadi dari Fapera tadi. Kemudian ada satu program studi lagi yang sudah keluar dari program studi agroteknologi, itu adalah program studi pemulihan tanaman. Itu merupakan program studi yang baru juga, sehingga di kita itu ada cuman 2 minat, ya, minat hama dan penyakit tanaman dan minat agronomi. Jadi kita agroteknologi itu membudidayakan tanaman dengan teknologi-teknologi yang bermanfaat untuk peningkatan produksi. Gitu. Jadi bisa dibilang program studi agroteknologi ini baru berdiri pada tahun 2007. Iya, Dan kemudian mendapat izin dari rektor juga, perpanjangan itu 2009. Sekarang kita sudah akreditasi A. akreditasinya sudah A ya Pak. Akreditasi Jadi A. Sementara kita bersiap untuk akreditasi ISO. mungkin bisa dijelaskan akreditasi ISO itu seperti apa Pak? Iya, akreditasi ISO itu terkait dengan akreditasi yang dilakukan nanti oleh khusus untuk program-program studi yang sudah mendapat akreditasi A. Biasanya itu berstandar untuk industri gitu, untuk ISO itu, ISO 2000. Kemudian untuk visi dari program studi agroteknologi sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Kita punya misi itu dari agroteknologi. Pada tahun 2030, program studi agroteknologi akan menjadi program studi yang terdepan dan profesional dalam pengembangan ipteks pertanian berkelanjutan di pulau-pulau kecil. Jadi berdasarkan atau berbasis kepulauan. Seperti yang Bapak bilang tadi, agroteknologi merupakan salah satu program studi yang baru dibangun baru berdiri pada 2007. Iya, itu Jadi merger mungkin- pada 2007. Iya, jadi mungkin masih banyak yang kurang mengetahui nanti belajar apa saja sih di program studi ini. Jadi mungkin bisa Bapak jelaskan nantinya kalau ada yang masuk program studi ini belajarnya mengenai apa saja. Iya. Baik, Mbak Puan. Kita punya 2 bidang atau 2 minat. Itu minat agronomi. Kalau agronomi itu kita belajar tentang bagaimana pengkajian untuk meningkatkan produksi tanaman itu seperti apa. Kalau dulu kita lebih mengandalkan pupuk, misalnya pupuk-pupuk sintetik, kemudian pestisida sintetik. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa memanfaatkan
alam ini ada mikroorganisme yang punya peranan untuk bisa berperan dalam pertanian organik untuk meningkatkan produksi tanaman, sehingga orang lalu meminimalisasikan penggunaan pupuk-pupuk sintetik sedangkan memaksimalkan untuk pupuk-pupuk organik yang berasal dari alam itu. Kemudian untuk minat hama dan penyakit tanaman, kita belajar bagaimana memanage. Jadi memanage itu pengendalian hama dan penyakit tanaman itu seperti apa. Orang tidak lagi mengaplikasikan pestisida sintetik, ya, bahan-bahan kimia yang bisa menjadi racun bagi lingkungan, bagi tanaman, bagi manusia. Sehingga dengan penerapan pestisida nabati, misalnya dari alam, daun-daun sirsak, serai wangi dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Itu 2 minat yang ditekuni pada program studi agroteknologi. Ya, untuk kemudian yang mungkin sering menjadi pertanyaan bagi mahasiswa-mahasiswi yang mungkin sedang melakukan studi di program studi agroteknologi mengenai bidang pekerjaan yang mungkin bisa didapat setelah lulus dari prodi ini. Jadi mungkin bisa Bapak sedikit jelaskan tentang prospek kerja dari bidang program studi ini. Iya. Jadi profil kita itu ada sebagai wirausaha, sebagai peneliti, sebagai guru atau pendidik. Kita punya lulusan sudah banyak menjadi guru di SMK Pertanian. Ada juga sebagai direktur juga, ya, kepala Bank Mandiri kemarin itu di Sorong, di Raja Ampat itu dia lulus, kemudian sebagai karyawan teladan, kemudian tes lagi menjadi kepala cabang. Kemudian yang lain lagi mereka banyak di balai-balai penelitian. Sarjana-sarjana agroteknologi yang punya keahlian di bidang hama dan penyakit tanaman itu banyak sekali di balai-balai penelitian, seperti balai penelitian perbenihan dan proteksi tanaman di sini. Juga kita punya satu lulusan itu sekarang sebagai kepala dinas pertanian, Ilham Tauda itu juga itu orang dari hama penyakit tanaman itu. Di bank di mana saja, ketika kita di agroteknologi punya kurikulum itu bisa mempelajari berwirausaha, itu bisa saja mereka dipersiapkan untuk bisa bekerja pada berbagai bidang. Nah, sekarang kita punya program Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memberikan kemungkinan untuk mahasiswa bisa belajar di luar program studi, bisa di luar program studi yang sama atau program studi yang lain di luar universitas atau di dalam universitas. Itu memberikan kemungkinan untuk mereka bisa menekuni berbagai taktik seperti hard skill, soft skill, itu mempersiapkan mereka untuk bisa bekerja di berbagai bidang. Oke Pak, untuk selanjutnya yang tidak kalah penting mengenai fasilitas yang dimiliki oleh program studi agroteknologi, mungkin bisa Bapak sampaikan apa saja sih apa saja sih fasilitas-fasilitas yang tersedia di program studi agroteknologi? Iya. Kita punya 47 dosen. 47 dosen itu 1 profesor. Kemudian 30% lebih itu sudah doktor. Yang sisanya itu magister dan ada 4 kandidat doktor yang sedang menyelesaikan studinya. Dari berbagai keahlian yang ada, dari bioteknologi, dari pengelolaan tanaman, pengelolaan hama dan penyakit, kita punya tenaga pengajar itu siap untuk memberikan mengkaji pengembangan agroteknologi di Maluku. Dan kita punya kurikulum 2021 ini mengarah pada
tanaman-tanaman di Maluku yang masih merupakan tanaman-tanaman asli daerah, ya, seperti gandaria. Itu kita punya mata-mata kuliah seperti agroteknologi tanaman endemik Maluku. Sekarang kalau orang mahasiswa dari luar dia mau inbound, dia harus mengambil mata kuliah itu di sini karena gandaria itu tidak ada di mana-mana di sini. Jadi kita punya mata-mata kuliah unggulan itu kita susun supaya mahasiswa dari luar itu bisa belajar di sini. Di samping mahasiswa kita juga akan belajar 40 sampai 60 SKS di luar. Jadi hebat kalau mahasiswa sudah masuk di agroteknologi, dia bisa keluar untuk belajar di luar lagi sehingga memberikan suasana yang lebih lengkap begitu untuk pengembangannya. Dan kita punya laboratorium itu ada 17, diantaranya laboratorium fisiologi tanaman, pemuliaan, laboratorium hama dan penyakit tanaman, pestisida dan peralatan, dan laboratorium lainnya, kultur jaringan. Selain itu kita punya rumah kaca untuk praktikum maupun penelitian. Ada 5 rumah kaca. Kita punya kebun percobaan juga ada di sini, kemudian ada di Hila, di Pulau Seram juga kita punya lokasi-lokasi untuk pengembangan penelitian maupun penelitian dari dosen maupun mahasiswa. Iya, mungkin saya sedikit tertarik dengan rumah kaca. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit rumah kaca itu seperti apa, fungsinya seperti apa, dan dibangun dengan tujuan apa, Pak? Iya, terima kasih. Jadi rumah kaca itu kita punya penelitian itu kan ada penelitian di laboratorium yang disebut dengan penelitian in vitro. Kemudian nanti kita bawa ke rumah kaca. Kemudian nanti dari rumah kaca kita ke lapangan. Mengapa di agroteknologi itu kita harus mempunyai tahapan itu? Karena kalau kita penelitian di laboratorium, misalnya untuk mikroorganisme yang berguna, kita penelitian dulu, kaji juga karakteristik dulu, kemudian dibawakan ke rumah kaca dengan membatasi faktor-faktor luar, supaya kita bisa pelajari kira-kira kondisi maksimal atau optimal untuk mikroba itu seperti apa, kemudian dibawa lagi ke lapangan. Jadi itu dia bertahap gitu, Mbak. Ya, seperti itu ya, Pak. Tadi tentang program studi agroteknologi ternyata sangat menarik sekali ya, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa mengajak kepada calon-calon mahasiswa serta mahasiswa yang masih bingung mau melanjutkan studinya di program studi mana, mungkin supaya mereka bisa melirik program studi ini, Pak. Pasti melirik ya. Iya. Jadi adik-adik mahasiswa yang SMU ya, khusus jurusan IPA, kemudian juga ada mahasiswa dari kejuruan SMK itu SMK Pertanian, madrasah juga. Kami sangat senang menerima Anda sebagai calon-calon mahasiswa yang akan kami bina sebagai mempersiapkan Anda sebagai sarjana yang profesional di bidang agroteknologi. Kami punya kurikulum ya, kurikulum 2021 ini kurikulum yang berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anda tidak saja kuliah di sini, tapi Anda akan kuliah juga di agroteknologi, tapi di fakultas-fakultas yang di luar sana seperti di Bogor, di PB, di UGM, di Bandung. Kita punya mahasiswa sekarang sudah belajar 4 semester 20 SKS, 40 SKS juga di sana, dan mereka berhasil, tidak kalah pentingnya dengan yang di sana. Kemudian kita kemarin waktu akreditasi itu kita punya PR. Kalau kita waktu studi harus diperpendek. Kemarin itu 4 tahun, kita akan memperpendek waktu studi untuk 3 tahun setengah, dan itu sudah ternyata sudah realisasinya seperti itu. Jadi mari adik-adik mahasiswa, kita akan bina Anda menjadi sarjana profesional di bidang agroteknologi pertanian berkelanjutan di Pulau Kecilin.
Ya, itu tadi obrolan kita dengan Ketua Program Studi Agroteknologi. Jadi untuk teman-teman calon mahasiswa masih baru yang masih bingung mau memilih program studi apa, mungkin bisa melirik program studi agroteknologi sebagai salah satu alternatifnya ya Pak ya. Kemudian Utama dong, jangan alternatif. ya pertama jangan alternatif ya. Nanti program studi selanjutnya baru alternatif. Yang paling utama agroteknologi dulu ya Pak ya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share akun YouTube kita yaitu Suara Petimura. Sampai bertemu di program acara kita selanjutnya.